Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan membahas dua indikator forex paling akurat yang dapat kita gunakan untuk menentukan entry point, baik itu buy ataupun sell. Seperti yang telah kita bahas di video sebelum ini, bahwa fungsi daripada analisa teknikal ialah untuk menentukan entry point. Sebelum kita bahas lebih lengkap dan detail mengenai dua indikator forex paling akurat ini, bagi trader forex lebih Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan ataupun tutorial bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan ikuti langkah-langkahnya mulai dari isi data personal di website XM, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas dua indikator forex paling akurat, di mana dua indikator ini cukup populer dan banyak digunakan trader untuk melakukan analisa teknikal. Indikator pertama yang akan kita bahas dan akan kita gunakan yaitu indikator stokastik. Oke, cara menambahkan indikatornya silakan klik insert. Kemudian pilih indikator, kemudian kita pilih di bagian osilator, oke, arahkan kursor di bagian sini, kemudian kita pilih stokastik. Ini setting daripada indikator stokastiknya 533, kita gunakan yang settingan standar saja. Ini untuk warnanya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan di bawah sini, di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan indikator stokastik dengan settingan 533. Ada dua garis yang ditunjukkan oleh indikator ini, yang pertama persen K dan yang kedua persen D. Basic pembacaan indikator stokastik ialah apabila harga berada di antara level 0 sampai dengan 20, oke, ini kan 0 sampai dengan 20, ini merupakan area jenuh jual. Sedangkan level 80 sampai dengan 100 di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan area jenuh beli. Jika persen K dan persen D ini berada di antara level 0 sampai dengan 20, maka ini merupakan informasi bahwa harga telah berada dalam area jenuh jual. Sedangkan apabila persen K dan persen D ini berada di antara level 80 sampai dengan 100, maka ini menunjukkan bahwa harga telah berada pada kondisi jenuh beli. So, ketika harga berada pada level 0 sampai dengan 20 ini, maka ini merupakan signal bagi kita untuk mengambil open posisi buy. Karena harga telah berada pada jenuh jual. Oke, sudah terlalu banyak order penjualan di market. Sedangkan apabila persen K dan persen D ini berada di antara level 80 sampai dengan 100, ini merupakan signal bagi kita untuk melakukan open posisi sell ataupun entry point sell. Karena area ini merupakan area jenuh beli. Sudah terlalu banyak order pembelian di market. Oke. Ini indikator stokastik di kursor yang kami tunjukkan ini berada di level 0 sampai dengan 20. Dan kalau kita lihat grafik di sini, oke, yang ini, harga kemudian mengalami kenaikan. Kemudian yang ditunjukkan oleh indikator stokastik di sini masuk ke area level 80 sampai dengan 100. Ini merupakan area jenuh beli. Nah, dapat kita lihat bersama di sini kemudian harga turun. Oke. Dan kita lihat kembali di sini indikator stokastik masuk ke area level 0 sampai dengan 20. Area jenuh jual. Yang ini signal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Kemudian harga naik. Nah, di sini indikator stokastik juga masuk kembali ke level jenuh beli. Ini signal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Oke, yang ini. Kemudian di sini harga turun. Nah, ini cara membaca indikator stokastik yang paling basic. Kita lihat kedudukannya. Indikator stokastik berada di antara level 0 sampai dengan 20 ataupun di antara level 80 sampai dengan level 100. Oke. Nah, kelebihan indikator stokastik ini sangat berjalan baik apabila kondisi trennya sedang sideways.
Jika trennya sedang kondisi trending up ataupun trending down, maka indikator stokastik harus kita gabungkan dengan indikator yang kedua yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh trader forex lebih Indonesia semuanya bahwa indikator stokastik baiknya kita gunakan pada saat kondisi market yang sedang sideways. Karena dia tipe indikator osilator. Kemudian indikator forex paling akurat yang kedua yaitu indikator moving average. Kita tambahkan dulu indikatornya. Klik insert, kemudian kita pilih indikator. Kita arahkan kursor di bagian trend, kemudian kita pilih indikator moving average. Nah, banyak sekali trader yang menggunakan indikator yang satu ini, baik itu yang menggunakan hanya satu moving average, dua moving average, kemudian triple moving average. Ini kita gunakan satu saja. Periodenya bebas teman-teman mau menggunakan periode berapa. Yang penting teman-teman harus mengetahui bagaimana cara membaca indikator moving average, apa kelebihannya dan apa kekurangannya ketika kita ingin menggunakan indikator yang satu ini untuk menentukan entry point. EMA metodenya silahkan pilih yang teman-teman inginkan. Simple, exponential, dan lain sebagainya. Ini hanya berbeda di metode perhitungannya saja. Ini kita gunakan yang eksponensial. Kemudian apply to close, warnanya silakan disesuaikan dengan warna yang teman-teman sukai. Ini ketebalannya, kemudian kita klik OK. Nah, yang hijau ini merupakan indikator moving average 50. Indikator moving average ini baik kita gunakan pada saat kondisi market trending up ataupun trending down. Kekurangannya, indikator moving average ini ketika pada saat market dalam kondisi yang sideways. Oke. Jadi rancu kalau kita melihat kondisinya seperti ini. Berbeda dengan indikator stokastik. Stokastik baiknya kita gunakan pada saat kondisi sideways, sedangkan moving average baiknya kita gunakan pada kondisi trending up ataupun trending down. Jadi indikator ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jika kondisinya sideways seperti ini, oke. Ini kan kalau kita lihat di sini moving average berada di antara candlestick, berada di antara tengah-tengahnya. Tidak seperti ini. Ini kan clean banget nih kalau kita lihat candlestick rata-rata berada di atas moving average. Ini trennya naik. Sedangkan kalau kita lihat yang ini, oke. Ini moving average-nya ada di atas, ada di bawah, ada di bawah, ada di atas. Nah, ini petunjuk bahwa trennya sedang sideways. Nah, ini kita gunakan bantuan indikator stokastik untuk entry point-nya. Seperti yang tadi, ini area jenuh beli, ini area jenuh jual. Ketika sideways seperti ini, oke, teman-teman kalau mau entry sell, lihat ketika stokastik berada di antara level 80 sampai dengan 100. Oke. Ini yang pertama, harga kemudian turun sini. Kemudian di sini indikator stokastik masuk ke level 0 sampai dengan 20, area jenuh jual. Maka kita entry buy di sini. Kemudian harga naik. Dan di sini indikator stokastik masuk ke level 80 sampai dengan 100, yang ini. Ini sinyal untuk melakukan open posisi sell, area jenuh beli. Oke, di sini. Oke, dari sini drop. Nah, ini strategi jika trennya sedang sideways. Bagaimana jika trennya sedang naik ataupun turun? Nah, teman-teman, kita lihat pertama kita lihat indikator moving average-nya dulu. Candlestick berada di atas moving average, apa di bawah moving average. Oke. Kalau kita lihat di sini, rata-rata pergerakan candlestick berada di atas moving average. Berarti trennya sedang naik. Kapan kita entry-nya? Kita lihat indikator stokastik. Karena trennya sedang naik, maka kita fokus mencari open posisi buy ataupun peluang entry buy. Entry buy berdasarkan indikator stokastik kita lakukan apabila persen K dan persen D ini berada di antara level 0 sampai dengan 20. Yang ini, kita entry buy di sini. Oke. Kemudian harga naik.
Ini pada saat uptrend. Sedangkan pada saat downtrend, oke, ini kita lihat. Ini contoh yang uptrend kembali. Ini trennya naik, rata-rata candlestick bergerak di atas moving average. Kalau kita mau entry buy, kita lihat indikator stokastik. Berada di antara level 0 sampai dengan 20. Di sini. Oke. Kita lihat untuk contoh yang downtrend. Oke. Ini rata-rata bergerak di bawah moving average. Karena trennya turun ataupun downtrend, maka kita cari peluang open posisi sell. Kita lihat kedudukan indikator stokastik ketika berada di antara level 80 sampai dengan 100 di sini. Kita entry sell. Sebab kalau kita lihat kecenderungan tren dengan moving average, ini trennya turun, rata-rata candlestick berada di bawah moving average, kemudian entry point-nya sebagai konfirmasinya kita lihat kedudukan persen K dan persen D indikator stokastik. Berada di antara level jenuh beli ataupun berada di antara level jenuh jual. 80 sampai dengan 100 ini area jenuh beli, sedangkan 0 sampai dengan 20 ini merupakan area jenuh jual. Jelas ya trader Forex Club Indonesia semuanya mengenai bagaimana cara menggunakan dua indikator forex paling akurat ini. Indikator moving average dan indikator stokastik merupakan indikator populer dan banyak digunakan oleh trader. Sebagaimana yang telah kami bahas di video yang sebelumnya, bahwa untuk melihat arah besar market kita gunakan fundamental, untuk menentukan entry point kita gunakan analisa teknikal. Jika ada yang belum dipahami oleh trader Forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.